Saya berasal dari keluarga yang kebanyakan adalah pedagang. Tidak ada salah satu dari antara mereka adalah dokter ataupun pekerja di bidang kesehatan. Ketika ibu saya menyatakan kita kepingin nih salah satu dari anggota keluarga kita yang ada bekerja sebagai di bidang kesehatan, apalagi sebagai dokter. Karena apa? Kedepannya jika kita mendapatkan suatu masalah tentang kesehatan, ada yang diajak untuk berdiskusi, ada yang memberikan pendapat, dan juga bisa memberikan insight lah kepada sekelilingnya kalau mereka menemukan suatu masalah di bidang kesehatan. Saya mengambil di bidang genetika yang notabene di Indonesia sangat jarang. Total ada sekitar hanya 90 konselor genetik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta. Tentu saja komposisi ini sangat kurang. Awalnya saya tertarik dengan genetik karena saya bertemu dengan guru yaitu Prof. Sentot almarhum. Beliau menceritakan bahwa pentingnya pendidikan konselor genetik untuk kedepannya kita bisa membantu masyarakat, terutama untuk kelainan-kelainan yang rare disease atau kelainan yang sangat jarang dijumpai, tetapi ini mempunyai kejadian terulang kembali ke keturunan lebih bawahnya lebih banyak. Saya mengambil pendidikan karena di Indonesia belum ada, saya terpaksa untuk join degree. Ini pertama kali saya ke luar negeri juga, tetapi dengan tekad saya bisa memberikan sumbangsi sebagai salah satu konselor di Indonesia. Akhirnya saya berangkat ke Belanda waktu itu, ke Amsterdam. Saya bertemu dengan guru yang pas juga, Prof. Gelapas. Dari sana saya belajar banyak. Saya mengerti apa itu genetika, hubungannya dengan penyakit kelainan yang menurun, bagaimana kita menghandle, bagaimana kita berdiskusi, dan bagaimana cara kita untuk memberikan pandangan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, kepada saudara, ataupun kepada pasien itu sendiri dengan kelainan genetika. Jadi harapan saya dengan adanya pendidikan konselor genetik yang saya jalani, saya bisa memberikan kontribusi lebih, terutama pada kelainan-kelainan genetik pada masyarakat di Indonesia. Sebagai salah satu konselor genetik, saya banyak bertemu dengan pasangan-pasangan ataupun dengan orang tua yang mempunyai anak dengan suatu kelainan genetik yang berhasil kita deteksi. Tentu saja yang dirasakan pertama kali adalah rasanya harus menerima sesuatu yang berat untuk mereka. Jadi kami sebagai konselor genetik, kami berusaha memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, membangun hubungan komunikasi sehingga dari pasien itu mulai ataupun keluarganya itu mulai menolak sampai dengan tidak terima kenapa ini bisa terjadi pada kami, bisa terjadi pada satu anggota keluarga kami sampai mencapai tahapan penerimaan. Selama proses dari mulai pertemuan tidak bisa hanya sekali untuk konselor genetik, bisa pertama, kedua, ketiga. Jadi ketika mulai terbentuk hubungan yang baik ataupun bonding dengan pasien, keluarga pasien, ataupun dengan saudara-saudara pasien yang lain yang mempunyai kemungkinan dia pembawa suatu kelainan ataupun sudah terdeteksi dengan suatu kelainan, di sana kita mulai menjalin komunikasi supaya kita bisa mengajarkan bahwa kedepannya harus ada awareness lebih kepada keluarga dengan riwayat suatu kelainan genetik sehingga tidak ada salahnya mereka melakukan misalnya premarital screening, jadi screening sebelum menikah. Kalau mereka terdeteksi sebagai pembawa atau karier, mereka akan memeriksakan dirinya supaya bisa tahu persentase ke depannya terdapat kelainan ini pada mereka berapa persen. Jadi tidak hanya berhenti pada pasangan tersebut, jadi bisa aja berlanjut kepada keluarga yang lain ataupun misalnya kasusnya pada anaknya, tidak berhenti kepada orang tuanya, bisa juga kepada sepupunya, tergantung dari jenis kelainan yang ada pada keluarga tersebut.
Sebagai contoh, kami punya pasien dengan suatu resiko cancer, paling sering adalah kanker payudara, kanker ovarium. Jadi kalau ada yang satu terdeteksi, alangkah baiknya kita bisa mengetuk ataupun mengajak komunikasi untuk ayo kita periksa yuk apakah ini ada pada sepupu kita, ada pada keluarga kita yang lain, supaya kita bisa deteksi lebih awal, preventif lebih awal, pencegahan lebih awal, sehingga tidak terjadi pada tahap akhir.